Hai 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 Selamat ya, selamat ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan maaf ya, baru sempat bikin video konten lagi karena ada sedikit kesibukan kemarin. Well, ya semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Dan gue pengen membukanya gini ya. Untuk berhasil menurut gue, uh, itu salah satunya adalah, yang pertama adalah tahu. Lalu yang kedua adalah mampu. Yang ketiganya adalah mau. Gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita miliki, tahu modalnya, modal untuk berhasil ya. Kita harus tahu dulu. Karena untuk berhasil atau untuk mencapai goals atau mencapai tujuan, kita harus punya perencanaan. Dan kita tahu kebutuhannya apa saja. Jadi kita tahu itu dulu. Setelah tahu apa yang menjadi kebutuhan, pastikan kita mampu. Pastikan kita mampu melaksanakannya, menjalaninya. Yang ketiga terakhir adalah kemauan. Harus mau melakukannya, menjalaninya. Well, itu kata pembukanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa men-trigger, bisa menyemangati kalian-kalian yang sedang berusaha untuk berhasil. Well, yang menarik adalah, jadi nggak sengaja gue tuh buka YouTube malam-malam. Dan ada uploadan dari Pak Cisari Amri terkait dengan Bila Cinta Bersuara akhirnya terdengar. Dan gue tahu seperti apa lagunya yang dan jauh dari ekspektasi ya, maksudnya tidak biasa-biasa saja. Ini sih luar biasa ya lagunya. Dan mungkin langsung kita simak aja ya, biar tidak kelamaan. Jadi ini adalah nada atau lagu dari Bila Cinta Bersuara dari Pak Cisari Amri untuk Reza, yang dipersiapkan untuk Reza. Oke, kita cek video dari Pak Cisari Amri. Assalamualaikum semua pencinta muzik Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Malam ini saya ingin memberi anda semua mendengar lagu baru yang sepatutnya dinyanyikan oleh bintang baru Indonesia, iaitu Reza. Tapi oleh kerana Reza pun sibuk, saya pun sudah sebulan lebih saya kirimkan lagu pada Reza. Tapi masih Reza tidak memberi respon. Mungkin juga Reza tak faham melodi yang saya hantar tu. Sudah sebulan belum ada respon. Gue berpikir tadinya sudah ada respon ya. Ya kembali lagi nih, mungkin apa ya, lebih ke saran yang sebelumnya juga pernah sih gue sarankan juga, untuk minimal ada komunikasi penyampaian. Ya mudah-mudahan ada kebesaran hati juga dari manajemen Reza, istilahnya mewakili Reza untuk mengucapkan minimal terima kasih ya. Dan seperti apa sih nanti kelanjutannya tentang lagu ini, karena memang yang gue tahu memang ini juga berkat para fansnya Reza ya, yang aktif dulu kan meminta untuk dibuatkan lagu. Dan sebagai apa ya, sebagai seorang yang memang mampu, mungkin ya tertantang ya Pak Cisari Amri, dan akhirnya membuatkan lagu untuk Reza dengan judul Bila Cinta Bersuara, yang sudah lama ya, memang sekitaran sebulanan lalu ya sudah disampaikan. Dan ada keinginan dari Pak Cisari Amri untuk berkomunikasi dengan Reza, cuman yang seperti kita tahu Reza sudah under manajemen. Tapi melihat seperti ini jadinya apa ya, this is business ya, business is business. Dan tidak bisa based on perasaan ya. Tapi satu sisi kita adalah manusia sosial. Ketika melihat ada kebaikan seseorang gitu kan, dari luar negeri malah ya istilahnya ya, di luar Indonesia, dan ingin memberikan sesuatu untuk kita gitu kan, ya gue berharap sih ada respon apapun itu bentuknya ya. Reza sekarang sibuk dengan program yang telah diaturkan oleh Meli Kusru. Di sini saya ingin memberi masyarakat Indonesia semua dengar lagu baru yang sepatutnya dinyanyikan oleh Reza. Moga anda semua boleh beri komen apakah lagu ini sesuai ataupun tidak untuk Reza. Pada saya itu kemauan Reza sendiri. Bila Cinta Bersuara dari saya hanya sekadar guide walker sahaja. Guide walker. Sebentar. Wah, tuh nadanya bagus. Gue cuma mau sampaikan bahwa memang
Ini kebesaran hati Paci Sari Amri yang masih berusaha untuk memaklumi karena Reza banyak kegiatan, dan memang kita tahu ya kegiatan Reza juga belakangan juga lumayan ya, lumayan. Selain kesibukan mempersiapkan diri di dunia entertainment yang disiapkan oleh Kak Meli ya, Teh Meli. Selain persiapan diri juga ada kesibukan-kesibukan lain di mana memang ada promo-promo seperti kita tahu kemarin muncul di stasiun televisi, dan mungkin ada program-program lain untuk menggapai lebih banyak pecinta, karena apa ya, harus diakui pecinta Reza ini belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak kalau menurutku ya. Kita lihat dari beberapa postingan ya, average ya mencapai ratusan ribu, tapi di Reza sendiri belum sampai yang istilahnya peminatnya sampai berjuta-juta gitu kan istilahnya di videonya. Jadi menurut gue masih perlu kerja keras untuk para fans juga ya, untuk menge-share ya, menge-share video-video atau konten-konten YouTube yang kira-kira memang muatannya bagus, bantu share untuk lebih apa ya, tentang Reza ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat ya. Wah, kita lanjut lagi tadi. Ada petikan gitar akustik itu. Lanjut ya. Petikan gitarnya asik kan ya. Mungkin udah lama ya, apa ya, seperti grup-grup band Melayu ini nuansanya kan Melayu yang kental juga nih di gitar ya, di akustiknya nih. Dan seperti kita tahu band-band Melayu ini kan sekarang sudah mulai meredup juga. Yang masih eksis kemarin setahu gue adalah Kangen Band mengeluarkan single ya, single terbaru gitu kan. Nah ini kan Kangen Band termasuk band boleh dibilang apa ya, pop kreatif Melayu gitu-gitu kan. Dan ini muncul lagi nih. Kalau ini bisa benar-benar dibawakan Reza nih, wah asik nih. Sayang engkau, aku sayang, rindu aku, amat rindu hanya padamu. Jadi gue tuh udah dengar ini, dan aduh gue ulang-ulang terus karena emang lagunya enak banget. Yang pertama lagu ini apa ya, easy listening gitu kan, catchy banget gitu, jadi mudah ditangkap. Nah itu kelebihan lagu-lagu Melayu ya, biasanya lagu-lagu Melayu itu yang Melayu, rock Melayu, pop Melayu itu cenderung biasanya catchy atau gampang di telinga. Kita nggak berniat menghafalkan tapi langsung bisa apa ya, tercatat dalam memori. Jadi ini kehebatan memang lagu-lagu Melayu. Bahkan dulu kemunculannya ST12, Kangen Band tuh gue sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Ya suka tapi nggak terlalu ini banget, nggak terlalu ngefans sekali gitu yang harus dengarkan mereka gitu kan. Tapi lagu-lagu mereka itu ketika ada musik nada pasti gue bisa ngikutin gitu walaupun nggak hafal seluruh rangkaian lirik ya. Tapi itu yang menandakan bahwa lagu-lagu Melayu itu apa ya, istilahnya powerful banget gitu kan, catchy banget di telinga. Kita dulu banyak band-band yang membawakan Melayu-Melayu ya, Hijau Daun, Kangen Band, ST12, siapa ya, Govinda kalau nggak salah ya, mengarah-arah ke sana ya kalau nggak salah ya. Koreksi gue kalau gue salah ya. Tapi ini bisa menjadi apa ya, hits baru nih, karena yang vokal perempuan bawakan lagu-lagu rock Melayu gitu, apa pop Melayu ini kan tidak ada gitu kan. Kita ya pop aja gitu kan. Ini kalau Reza benar-benar bisa bawakan ini, gue rasa sih, feeling gue sih hits ya, feeling gue berat, ini hits. Resah ini takkan hilang bila kau jauh. Biar laut bergelora, biar ombak. Nada-nada rendahnya Reza pasti dapat, tapi kayaknya tone-nya kalau Reza yang bawakan agak naik lagi nih, karena mungkin yang menyanyikan Sari Amri ya. Tapi kalau nanti Reza, kemungkinan besar kuncinya akan naik lagi dari ini ya. Menumpas pantai
oleh hati ini takkan berubah. Ingat janji kita dulu, apa halangan? Tuh Reza kalau ambil tuh pasti asik banget. Tapi gini ya, tadi gue denger di awal akustik, tapi gini ya, gue ngulang-ngulang tapi kok gini ya. Gini, maksud gue gini, lagu-lagu belakangan itu entah hanya gue saja atau mungkin ada di antara kalian yang kita tuh lebih bukan kita ya, gue pribadi ya, gue tuh lebih suka ketika memang lagu itu dibawakannya simple gitu, tidak terlalu berat dengan terlalu banyak akustik ya. Tidak banyak akustik, maksudnya tidak terlalu banyak dengan alat instrumen lain gitu kan. Jadi versi akustik itu juga catchy karena kita harus lihat pasar juga ya. Kita lihat pasarnya sekarang itu kan, orang cenderung suka yang yang simple gitu kan, yang makanya kita suka lebih sering mendengarkan atau lebih sering terlena sama lagu-lagu coveran yang dibawakannya dengan simple, dengan alat-alat musiknya simple gitu kan. Walaupun tidak menghilangkan bahwa musik aslinya juga luar biasa gitu. Tapi ya apapun itu ya, nanti kalau memang ini nanti dirubah dengan aransemen, dengan gitar elektrik dan lain sebagainya, juga pastinya akan luar biasa ya. Atau mungkin nanti habis itu Reza bikin 2 versi, satunya versi akustik kayak yang dibuatkan sampel ini oleh Sari Amri ya. Jangan ada putus, ingin aku suaranya, rasa risau pertama melihat dinginmu, hoki yang ketara. Jangan kau ucap dan aku ini terlempar di hatimu. Keren. Nggak tahu, gue tadi kalau merem tuh lagi memvisualisasikan Reza yang mau bawakan ya, karena pastinya damage-nya lebih. Well itu, buat teman-teman kalau yang mau dengarkan full version dari lagu Bila Cinta Bersuara, sampel dari Paci Sari Amri ini, bisa langsung ke channelnya ya, kalian tonton di sana. Ini kan salah satu bentuk juga, gue nggak akan tayangkan seluruhnya. Ini bentuk penghargaan bahwa supaya kalian bisa mendengarkannya langsung di channelnya Paci Sari Amri. Selain itu yang menarik ya, ini mungkin itu ya, tentang terkait kita jeda sedikit karena gue ingin menampilkan terkait dengan terkait dengan komentar. Jadi Paci Sari Amri di video ini yang di upload ya, terakhir uploadan ini, itu juga ada membalas salah satu komentar dari netizen ya. Dan di sini cukup bikin gue yang terenyuh ya. Ini dia salah satunya. Di sini ada dari Reza Fans Club Malaysia. Benar-benar menyedihkan apa yang dikata tim Reza. Kenapa Datuk Sari tak dicoba kejidan lagu Bila Cinta Bersuara? Dari pihak Reza kami mohon maaf. Jadi mungkin tidak ada balasan ya dari tim Reza gitu kan, dan ini menyerangkan kenapa nggak dikasihkan kejidan gitu ya. Di sini yang menarik adalah balasan dari Paci Sari Amri gitu kan. Sebab dah janji tuh Reza hadiah dari saya. Itu yang bikin gue terenyuh. Walaupun ada yang menyarankan bisa aja kan dikasihin ke orang, atau bahkan mungkin ada juga orang yang siap mau beli nih. Penyanyi-penyanyi mungkin dari negeri sana, negeri jiran juga mungkin ada beberapa yang mau meminta nih lagu ini karena lagunya bagus ya. Tapi yang bikin terenyuh adalah apa yang menjadi penyampaian di balasan, bahwa sebab dah janji untuk Reza, hadiah dari saya. Ya, gue sih melihat hal ini jadi benar-benar terenyuh ya, karena ya kita tahu bahwa perjuangan lagu Bila Cinta Bersuara, setahu gue ketika gue juga mulai membawakan konten terkait dengan Reza, itu memang deras sekali gitu kan, permintaan dari masyarakat ya, dari fans-fansnya Reza meminta Paci Sari Amri gitu kan. Gue aja yang sempat terlupa siapa Paci Sari Amri, akhirnya teringatkan kembali
siapa itu Paci Sari Amri, dan dan akhirnya mendapatkan respon gitu kan, diiyakan, dibuatkan gitu kan. Cuma kembali lagi ya waktunya, mungkin momennya tidak tepat gitu kan, dan kebetulan Reza sudah di tackle oleh salah satu manajemen, di mana manajemen itu di dalamnya juga ada Kak Meli Guslau gitu kan, yang memang benar-benar ingin membantu Reza gitu kan, ingin mengambil karena kekhawatiran ya, gue melihat dari sisi kekhawatiran Kak Meli atau Teh Meli ketika Reza nanti jalan sendiri atau dengan manajer yang memang tidak kuat, yang tidak tahu bagaimana berstrategi, yang akhirnya malah hancur atau berhenti, hanya apa ya istilahnya, cuma dapat satu lagu misalkan, terus nggak tahu harus ngapain lagi gitu kan. Dan ya mungkin saran ke Paci Sari Amri, kalau dari beberapa komentar yang gue lihat dari Paci Sari Amri, yang dia memang berusahanya untuk langsung ke Reza ya. Ya mungkin kembali lagi gue penasarankan juga, mungkin bisa langsung ke menghubungi manajemennya ya di Instagram itu. Mungkin orang-orang terdekat Paci Sari Amri menonton ini juga mungkin bisa menghubungi salah satu manajemen. Di situ ada Wa Rudi ya nomornya ya, atau KMA atau mungkin gitu kan, karena ada nomor teleponnya ya, dan mendiskusikan hal ini gitu kan supaya tidak menjadi miss, dan istilahnya dari masyarakat juga bisa tahu nih akhirnya lagu ini akan tetap dibawakan. Kalau memang dibawakan itu kapan, mungkin nanti tahun depan ya, minimal kita mendapatkan itu. Dan istilahnya juga ada komunikasi yang baik antara pemusik dua negara ini kan, istilahnya kan, Reza mewakili Indonesia, lalu Paci Sari Amri mewakili Malaysia. Dan kalau benar-benar terjadi hubungan kerjasama sih ya, gue juga suka banget ya, senang karena akhirnya Indonesia Malaysia istilahnya mempunyai kerjasama dan bisa menaikkan lagi musik-musik musik-musik Melayu gitu kan. Well itu buat teman-teman mungkin itu ya dari gua menyikapi hal ini, no doubt gitu kan, gak ada keraguan bahwa lagu ini luar biasa, dan berharap banget Reza bisa menyanyikan, dan mudah-mudahan ada komunikasi yang lebih baik lagi ke depan gitu kan. Ada komunikasi yang baik antara tim manajemen Reza dan juga manajemen Sari Amri ya. Sari Amri gue yakin juga nggak berdiri sendiri, apapun yang menjadi pembahasan, karena ini terkait dengan industri, terkait dengan bisnis, gue yakin Paci Sari Amri juga punya manajer juga gitu kan, supaya nanti clear seperti apa kalau memang benar-benar lagu ini bisa dinyanyikan oleh Reza gitu kan, secara hitam di atas putihnya jelas gitu kan. Dan kita tahu bahwa ini adalah merupakan lagu hadiah menurut Paci Sari Amri. Well, mewakili teman-teman Alsimu mungkin ya, boleh ya kawan-kawan ya. Jadi kita ngucapin terima kasih buat Paci Sari Amri dengan kebesaran hatinya membuatkan lagu, kebesaran hatinya masih menyimpan lagu ini dan tidak memberikan kepada orang lain gitu kan, karena ini adalah gue melihatnya sebagai pertanggungjawaban moral seorang Paci Sari Amri. Dan respect buat Paci Sari Amri, hormat saya untuk Paci, istilahnya memiliki pertanggungjawaban moral yang begitu tinggi ketika sudah berjanji dengan orang bahwa lagu ini untuk Reza, dia akan keep lagu ini sampai mungkin mendapatkan keputusan dari manajemen Reza apakah mau diambil atau tidak. Mungkin kalau sudah tidak diambil ya mungkin Paci Sari Amri juga gue rasa ya kita juga harus merelakan, dan lagu itu mungkin bisa tetap dibawakan oleh orang lain, mungkin mau tidak mau kan. Well itu aja mungkin yang mau gue sampaikan. Thank you buat kawan-kawan Alsimo, tetap sehat buat kalian semua, tetap kreatif, positif, dan menginspiratif ya. Salam teh. Engkau aku kasih, sayang engkau aku sayang.